Kita ulas lebih dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi ini bersama tim hukum Roy Suryo CS. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin di studio bersama saya dan juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting yang juga bergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Jamin, Mas Mardi dan Selamat Bang Kozi. malam, Mbak. Saya langsung ke Bang Kozi ya. Bang Kozi, ini masih berlangsung? Mas Roy masih di sana? Sesi yang kedua itu masih berlangsung, tapi hari ini isoma. Begitu, saat ini lagi isoma ya, dan nanti langsung dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi. Oke, jadi bukti substantif apa yang dibawa dalam gelar perkara khusus ini? Hasilnya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kami bersyukur bahwa ternyata institusi kepolisian tidak taklid buta pada keinginan saudara Joko Widodo yang membangun narasi seolah-olah yang berwenang untuk menunjukkan ijazah itu hanya di forum pengadilan. Bahkan terakhir ya dialog dengan Kompas TV pun sempat lagi menegaskan bahwa forum yang tepat itu hanya di persidangan begitu. Tapi tadi setelah kami berusaha berikhtiar, pertama berikhtiar melakukan gelar perkara khusus dan permohonan kami 2 kali di 21 Juli 2025, kemudian surat yang kedua di 20 November 2025, akhirnya hari ini kemudian gelar itu dipenuhi. Dan yang paling substantif dari proses hari ini ya menurut kami amazing gitu ya. Ya ini akhirnya penyidik melalui Direktur Tindak Pidana Umum yang menggunakan prolog yang begitu luar biasa berat untuk akhirnya mengambil keputusan membuka segel barang bukti dan kemudian akhirnya menunjukkan ijazah Jokowi. Ditunjukkan langsung ditunjukkan kepada 3 tersangka dan para penasihat hukum yang ada di sana. 3 tersangka yang digelar perkara khusus untuk sesi pertama tadi ada Bu Kurnia Triroyani, ada Rizal Fadila. Artinya dan sudah ditunjukkan, sudah cukup puas dong? Kan sudah ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu hanya mengkonfirmasi bahwa ijazah itu iya benar disita oleh penyidik. Bukan berarti kesimpulan ijazah itu asli. Mengenai asli atau tidaknya itu hal yang kedua. Dan justru kami melihat bahwa ijazah yang tadi ditunjukkan itu adalah tidak lain adalah ijazah yang selama ini sudah beredar dan diteliti oleh klien kami Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Ya ini ijazah dengan tulisan UGM dengan jenis bentuk tertentu. Yang paling utama, ciri fisik yang paling utama adalah adanya foto seorang laki-laki berkacamata. Jadi artinya selama ini yang ditunda-tunda atau tidak kunjung ditunjukkan, entoh faktanya adalah sama seperti yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Bedanya Dian Sandi akhirnya kemudian menyangkal itu dari saudara Joko Widodo. Kalau hari ini tadi kami melihat langsung dan resmi itu dari sitaan. Jadi tidak ada lagi dalil. Jadi diperlihatkan hanya untuk memastikan bahwa betul loh penyidik sudah menyita barang bukti. Tapi juga belum dipastikan bahwa itu asli atau tidak. Oh iya, menurut karena Anda? Kalau kewenangan penyidik tidak sampai kepada menyimpulkan daripada bukti. Jadi kesimpulan itu kan nanti di persidangan. Kami tangkap. Saya ke Mas Mardi dulu. Mas Mardi, Anda menanggapinya seperti apa terkait gelar perkara khusus ini dan juga sudah ditunjukkan ke Roy CS dan juga kuasa hukumnya ijazah Pak Jokowi? Ya, sejak awal kan kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan penyidik dalam hal ini rekan-rekan di Polda Metro Jaya yang selalu berupaya untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Misalnya mengajukan soal saksi meringankan, ahli meringankan, lalu sekarang gelar perkara khusus. Dan ini menunjukkan bahwa memang Polri profesional itu satu. Yang kedua memang gelar perkara khusus ini itu tentu bukan menjadi ajang untuk membuktikan apakah itu asli atau tidak gitu, ataukah benar atau salah. Yang pasti ada majunya tadi bahwa dikasih tahu juga sama teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazahnya betul punya Pak Jokowi, sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti. Nah, sejak awal kita sudah sampaikan, tinggal lagi nanti bagaimana kita mempertahankan argumentasi masing-masing dengan bukti-bukti yang kita miliki di peradilan nanti untuk mendengarkan apa dari hasil keputusan. Nah, nanti Polda. Saya ke Bang Jamin terlebih dahulu. Silakan. Jangan juga membangun wacana-wacana yang lain lagi gitu. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, gelar perkara khusus ini arti pentingnya dalam kacamata hukum pidana seperti apa? Kekuatannya seperti apa untuk baik itu melanjutkan penyidikan atau mungkin justru menghentikan penyidikan? Ya, ini kan kalau gelar perkara khusus dalam
Polri 6 2019 itu menyatakan kalau memang kalau ada hal-hal yang menurut pelapor atau juga menurut terlapor atau kuasa hukumnya ada kejanggalan-kejanggalan yang berdasarkan bukti yang dihadirkan tidak begitu cukup untuk bisa contohnya menetapkan tersangka. Padahal juga bisa dilakukan dengan pra peradilan. Terkadang diakomodir, terkadang tidak diakomodir, ya. Jadi tidak ada suatu kewajiban kecuali kalau terkait gelar perkara khusus dalam hal ada kepentingan publik seperti ini, kepentingan publik yang cukup besar untuk mengungkap suatu kejadian yang menurut perhitungan itu sebenarnya polisi nggak profesional begitu. Nah, hingga terkait dengan alat bukti bisa dilihat bagaimana kinerja dari penyidik sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang disebut contohnya penetapan tersangka, penyitaan dan lain segala macam. Nah, sekarang sudah jadi gelar perkara khusus itu bisa saja. Bang Jamin. Baik, kami coba memperbaiki. Begitu. Jadi sempat terpotong Bang Jamin, bagaimana? Ya. Sempat terpotong statement Anda? Baik, kami coba memperbaiki sambungan audio dengan Bang Jamin Ginting. Saya, Bang Jamin, sudah cukup jelas suara kami di studio? Ya. Silakan dilanjutkan. Jelas. Ya, jadi gelar perkara khusus ini bisa juga untuk tidak melanjutkan, tapi sifatnya rekomendasi, ya, rekomendasi dari peserta gelar. Karena di peserta gelar itu kan ada juga bidang propam, ada juga bidang pengawasan atau atasan daripada penyidik. Jadi sifatnya sebenarnya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu apa nantinya, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu saja. Nah, kalau nanti pun ada rekomendasi tidak dilanjutkan, tapi tergantung kembali lagi kepada penyidik. Kalau penyidiknya tidak mau melaksanakan rekomendasi, ada juga seperti itu. Ada rekomendasi untuk tidak melanjutkan, tetapi juga dilanjutkan. Ada rekomendasi dilanjutkan, tapi nanti terakhirnya ada juga SP3. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu kewenangan daripada penyidik. Full kewenangan penyidik. Ini hanya sifatnya rekomendasi aja. Oke, jika sifatnya rekomendasi, Bang Kozi, Anda tadi sudah ditunjukkan ijazah Jokowi yang sempat disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti. Selain itu, apakah betul dibawa juga ijazah pembanding? Ya, saya ingin tanggapi dulu dari Prof. Jamil. Jadi menarik tadi penyidik pun menyatakan demikian, mempertanyakan kenapa tidak mengambil sarana pra peradilan, kenapa harus mengambil sarana gelar perkara khusus. Jadi dua forum ini sebenarnya sama untuk mengevaluasi proses penyidikan, baik dengan pra peradilan ataupun dengan gelar perkara khusus. Bedanya kalau pra peradilan keputusan bersifat final and binding harus dilaksanakan. Tetapi kalau dalam gelar perkara khusus hanya rekomendasi, bisa ditindaklanjuti, bisa juga diabaikan. Nah, tadi kami menjawab pertanyaan penyidik, kenapa kami tidak mengajukan pra peradilan, itu pun juga hak kami. Kami menyatakan setiap hak yang melekat pada warga negara, ya terserah warga negara itu mau mengambil atau tidak. Kenapa Anda pilih jalur? Tapi kenapa kami mengambil gelar perkara khusus dan tidak langsung mengambil pra peradilan? Agar kami bisa menguji apakah benar setelah ada proses reformasi internal Polri, masukan dari pihak-pihak yang memang melihat ada masalah dalam proses penyidikan itu bisa diterima oleh Polri dan kemudian melakukan perbaikan internal tanpa dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Di antaranya misalnya dalam proses penetapan tersangka ada 8, salah satunya itu belum pernah sama sekali diperiksa sebagai tersangka. Padahal sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan adanya pemeriksaan calon tersangka berkaitan dengan untuk membuktikan apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, apakah 2 alat bukti yang dimaksud. Nah, diantaranya harus ditegaskan dengan secara formil ya, dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan ini ada 1 dari 8 calon tersangka belum diperiksa sama sekali, ujuk-ujuk diumumkan sebagai tersangka. Memang hanya 1, tapi ini kan satu paket. Tentu cacatnya prosedur pada salah satu itu juga berdampak pada seluruh paket daripada penyelidikan dan penyidikan yang memang dikonsolidasi. Karena sebelumnya ini kan ada dari beberapa Polres, ada yang di Polda, kemudian dikonsolidasi di Polda. Karena itu kami
Kami hanya tinggal melihat nanti apakah kemudian lembaga kepolisian kita memang komitmen telah berani ya melakukan pembenahan internal dengan melakukan perbaikan tanpa harus dipaksa oleh lembaga pra-peradilan, atau terpaksa kami harus menempuh lembaga pra-peradilan, karena semuanya juga opsi yang bisa kita ambil kapanpun. Oke, jadi setelah gelar perkara khusus ini dan bisa mungkin disimpulkan Anda cukup puas ya dengan apa yang sudah. Kalau dari sisi substansi belum, karena yang puas itu hanya ditunjukkan bukti. Tapi terhadap persoalan yang kami paparkan, misalnya ada penetapan tersangka yang belum diperiksa sama sekali, tidak mampu dibantah oleh penyidik. Jadi ini fatal. Langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan teman-teman? Tentu kami menghormati proses yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya sebelum ada rekomendasi dan sikap apa yang diambil oleh penyidik. Karena paralel kami juga mengajukan permohonan pemeriksaan ahli yang meringankan juga saksi. Dan tadi kami juga sudah disonding akan segera dilakukan pemanggilan terhadap ahli dan saksi kami. Saya kira penyidik juga tidak hanya mendasarkan gelar perkara ya, tapi keseluruhannya nanti akan dipertimbangkan. Oke, Mas Mardi, kalau kita bicara soal tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah berlarut cukup lama, dan menurut Anda ini benar-benar memang murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Roy Suryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu. Berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh. Oke, Bang Jamin, jika Mas Mardi menyebutkan ya sebenarnya langkah hukumnya ini sudah on the track. Kalau Anda melihat ketika penyidik mempersilahkan Roy CS ini untuk melihat langsung ijazah Pak Jokowi, ini sudah sesuai dengan klausul hukum pidana, dan sejauh mana sebenarnya ini bisa mengungkap kasus tudingan ijazah palsu ini? Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan acara hari ini terkait gelar perkara khusus, yang dipertanyakan adalah penyidik. Apa dasar penyidik untuk menetapkan tersangka? Buktinya apa? Nah, itulah yang dipersoalkan. Dan apakah penerapan pasal yang dimasukkan dalam surat tersangkaan ini benar nggak? Nah, itu yang akan diperiksa oleh pihak eksternal, bukan hanya penyidik dan atasannya. Karena ada pengaduan dari terlapor. Nah, setelah hari ini ditunjukkan bahwa kami penyidik, kami melakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti ini buktinya, ini aslinya. Nah, begitulah. Nah, setelah ini baru ya udah, baru tinggal tindak lanjutnya. Nah, setelah ini kalaupun contohnya masih belum puas, tadi ada yang diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan. Mungkin dalam proses gelar perkara tadi ada hal-hal yang menurut para tersangka ini menyatakan tidak sah itu sebagai suatu alat bukti, dan nanti diuji lagi dalam pra peradilan. Nah, memang itulah agak perjalanan panjangnya kalau memang mau
lakukan begitu. Tapi kalau terkait dengan terbukti pasalnya dengan perbuatan, tentu di pokok perkara nanti di pengadilan negeri lah yang akan memeriksa begitu. Oke, jadi ini bicara lagi soal bagaimana Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Anda sendiri sudah sesuai on the track penetapannya, pasal-pasalnya? Tadi disebutkan juga. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 pisau analisis yang kami sampaikan dalam proses gelar perkara untuk melihat apakah proses penyidikan ini sudah on the track atau menyimpang. Pertama aspek kewenangan, kedua aspek proses dan prosedur, ketiga aspek substansi. Dan substansi yang paling penting adalah ijazah, dan tadi ada ombudsman yang kemudian meminta atau memberi saran agar ditunjukkan. Tadinya kuasa hukum Jokowi juga nggak mau nanti akan ada cewek seperti yang dulu kan kira-kira. Oke. Tapi akhirnya juga ditunjukkan. Nah terkait pasal-pasal kami sudah persoalkan. Tapi selengkapnya saya coba mengupas lebih dalam lagi apakah memang benar-benar sudah on the track, termasuk seperti yang klausul Anda sebutkan tadi, tapi usai jeda. Baik. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih akan membahasnya soal gelar perkara khusus yang hari ini digelar di Mapolda Metro Jaya. Bang Kozi, tadi prosesnya itu sebenarnya berlangsungnya seperti apa? Kalau memang ditunjukkan ijazah Jokowi, proses penunjukannya seperti apa? Sempat ada keberatan kah? Atau iya, semuanya berjalan penunjukan itu lancar? kan di ujung ya, karena sebelumnya kita bahas tentang gelar perkaranya ya, aspek prosedur, aspek kewenangan, aspek substansi. Misalnya dalam aspek kewenangan kami tidak mempersoalkan bahwa kewenangan penyidik untuk mendatangkan tersangka, tetapi apakah tahapan prosesnya sudah melalui tahapan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan yang lain. Nah, di antaranya tadi masalah tersangka. Kemudian secara substansi misalkan pasal 160 kan kami sudah sampaikan menurut putusan MK itu harus ada akibat yang sifatnya material, delik material. Deskripsinya apa, akibatnya apa terhadap hasutan. Karena ini klaster pertama hasutan 160. Itu juga tidak bisa dijelaskan secara substansi apa yang menjadi soal. Kemudian kita juga mempermasalahkan soal delik-delik yang sebenarnya ini berbeda ya. Ada delik aduan, ada delik umum. Kenapa dijadikan satu? Apa tujuannya? Itu juga tidak bisa dijawab oleh penyidik. Nah, di ujung ketika bicara soal permintaan kami, sebenarnya kubu Joko Widodo, tadi saya mendengar, bukan mendengar ya, memang hadir di situ Yakub Hasibuan berkeberatan untuk ditunjukkan ijazah itu. Oh, jadi dari kuasa hukum Pak Jokowi tidak mau sebenarnya? Keberatan. Tapi ada penengah dari ombudsman yang akhirnya memberikan masukan agar sebaiknya ijazah ini dihadirkan dan ditunjukkan. Tidak dalam konteks untuk menilai apakah ini asli atau tidak, tapi untuk membuktikan bahwa benar ijazah ini sudah disita oleh penyidik. Karena sebelumnya kan simpang siur, apakah masih di tangan Jokowi atau sudah di tangan penyidik. Kalau di tangan penyidik, kenapa Jokowi katanya akan sampaikan nanti di persidangan masih dipegang? Kalau masih di tangan penyidik, kenapa ada relawan Jokowi, Budi Aris Setiaji menyatakan itu? Tadi ijazahnya Pak Jokowi itu, Anda tadi di awal sempat menyebutkan bahwa sama seperti yang beredar-beredar di media sosial. Persis seperti yang Dian Sandi itu. Nggak beda. Ini ijazahnya dilaminating kah? Nggak dalam dilaminating. kertas atau gimana? Kertas, tapi ditaruh di map besar itu, yang mapnya ada plastiknya, tempat-tempat ijazah. Yang dimasukin plastik itu ya? Itu. Dan kita bisa melihat, hanya memang tidak boleh meraba tadi. Jadi jarak melihat. Anda melihat ke ijazah itu berapa jauh jaraknya? Ya seginilah, nah segini, karena kami juga diminta untuk agar lebih dekat lagi, agar memastikan bahwa ijazah itu benar-benar sudah kami lihat. Saya yang agak mendekat itu untuk memastikan apakah foto itu sama dengan yang beredar. Ternyata bukan hanya foto, yang lainnya pun sama seperti yang ada di Dian Sandi. Diperlihatkan juga tidak pembanding? Nah itu, pembandingnya kan ada 13 dokumen. Tadi penyidik tidak berani untuk membuka segel karena ada 2 pertimbangan. Pertama, pemegangnya tidak mengizinkan, karena tidak bisa diminta izin. Kedua, tidak ada kuasa dari para pemegang itu. Ijazah. Artinya kami juga belum punya keyakinan apakah pembandingnya itu yang dikatakan sebagai identik sama, dan kemudian apakah pembandingnya juga asli, sehingga identiknya satu pembanding dengan ijazah Jokowi itu bisa disimpulkan sebagai asli. Karena kita juga belum masuk ke sana. Saya ke Mas Mardi. Mas Mardi, disebutkan tadi ini berdasarkan Bang Kozi ya, bahwa kuasa hukum Pak Jokowi sempat keberatan. Ini benar seperti ini? Ya sebenarnya kan sejak awal memang kuasa hukum maupun Pak Jokowi itu bersepakat untuk memperlihatkan itu dalam proses persidangan nanti ya, proses peradilan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam gelar khusus ini, gelar perkara khusus ini, saya rasa baik-baik aja, karena selama ini kan juga ketika kami menyampaikan bahwa ijazah itu sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti dalam proses hukumnya, tudingan ijazah palsu ini, Roy Suryo dan kawan-kawan kan selalu menyampaikan bahwa nggak ada itu. Dan sekarang disampaikan oleh penyidik, diperlihatkan.
Nah ini perdebatannya kan bukan soal bahwa itu akhirnya asli atau palsu dulu ya, bahwa ijazah yang kita sampaikan bahwa sudah berada di bawah kendali, di tangan penyidik itu akhirnya terbukti pada hari ini disampaikan oleh penyidik bahwa ini loh ijazahnya kan begitu ya. Nah, bahwa nanti akan ada proses berikutnya dalam pembuktian dan sebagainya itu soal lain. Maksud saya begini, bahwa polisi berupaya keras ya untuk selalu mengakomodir ruang-ruang hak hukum yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga tidak ada tudingan seolah-olah bahwa kepolisian ini itu lebih pro ke Pak Jokowi atau masuk angin dan lain sebagainya. Makanya tadi harapan saya begini, kalau memang ini pada titiknya nanti masuk proses peradilan, sidang, sudah melakukan pertarungan secara bukti dan lain sebagainya dan sudah diputuskan oleh pengadilan melalui hakim, ya diterima juga dengan jiwa besar apapun hasilnya itu gitu loh. Jangan juga akhirnya menuding hal-hal yang menurut saya semua instansi sudah berupaya semaksimal mungkin agar ruang untuk diskreditkan bahwa ini tidak profesional itu tertutup gitu loh. Jadi artinya menurut Anda sebenarnya sudah mengakomodir semua keinginan dari pihak Roy Suryo dan teman-teman seperti itu ya? Oh iya, karena kan selama ini kan ada juga nada-nada yang seolah-olah bahwa ada keberpihakan ya. Saya lihat ini tidak ada keberpihakan polisi gitu ya, apalagi nanti di berikutnya kan ada juga pemeriksaan saksi dan ahli meringankan. Itu juga bagian dari mengakomodir kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Gitu. Dan kita hargai itu gitu loh, Mbak. Oke, Bang Jamin, ini kalau bicara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah bergulir cukup lama. Sebenarnya batasannya tuh sampai di mana sih usai gelar perkara khusus ini? Apakah akan ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan ataupun diajukan baik dari pihak Roy Suryo CS ataupun dari pihak Pak Jokowi ataupun seperti apa? Bang Jamin. Ya, tentu kalau dari halo? Ya, silakan. Kedengaran ya? Ya. Jadi kalau dari pihak Pak Jokowi tentu karena sudah menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian, tentu kepolisian yang bertindak. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Tetapi kalau dalam proses hukum acara pidana tersangka yang tidak ditahan memang tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang berapa lama supaya berkasnya bisa dinaikkan ke penuntutan atau P21 begitu sepanjang memang sudah cukup bukti. Baru nanti disampaikan kepada kejaksaan. Itu pun kalau kejaksaan merasa sudah cukup, tapi kalau tidak cukup akan kembali lagi. Tapi pasca gelar perkara khusus ini, menurut Anda langkah hukum apa yang masih bisa dilakukan? Apakah langsung saja ke pengadilan atau bagaimana? Ya tentu yang disampaikan tadi, mereka dari pihak Pak Suryo tentu kemungkinannya ya nanti bisa ditanyakan sama lawyer. Apakah mereka akan mengajukan pra peradilan karena penetapan tersangkanya tidak sah karena kurang cukup dua alat bukti atau salah satunya tadi penetapan tersangka seseorang itu tidak didasarkan dari pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Anda akan melakukan pra peradilan? Justru saya melihat tadi atensi dari proses gelar perkara penyidik menginsyaf memang banyak celah-celah itu. Dan tentu saja bagi penyidik lebih baik melakukan evaluasi internal dengan menghentikan perkara oleh inisiatif penyidik berdasarkan rekomendasi gelar perkara khusus ketimbang dipaksa melalui lembaga pra peradilan. Jadi saya kira bukan hanya kami yang untuk dihimbau untuk menerima. Jadi seluruh masyarakat kubu Jokowi juga harus menerima jika pada akhirnya gelar perkara khusus ini berujung rekomendasi untuk penghentian kasus karena ada proses-prosedur yang tidak terpenuhi dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan dihentikan di tengah jalan gitu. Apalagi substansi persoalan yang kami sampaikan dalam forum tadi itu tidak dijawab. Kenapa? Karena memang tidak ada deskripsi dan tidak pernah bisa dibantah.
Nah, itulah yang kemudian kami melihat, kami akan menguji dulu nanti apakah proses gelar perkara khusus ini bisa ya dijadikan saran evaluasi dan mengembalikan fungsi penyidikan dengan mengikuti proses dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau tetap dilabrak, tetapkan tersangka, lanjut saja, silahkan kalian peradilan. Nah, kalau demikian maka kami juga akan melakukan itu karena itu hak hukum. Bahwa hari ini kami masih menyimpan hak itu dan tidak melakukannya, itu adalah kepentingan-kepentingan yang saya kira hari ini kami masih punya atau menaruh harapan kepada penyidik bisa melakukan koreksi internal. Dan yang paling penting ya untuk tuduhan politik dan sebagainya itu saya kira harusnya Jokowi lah yang menuduh, yang membuktikan. Tadi saja ada orang yang tidak punya kepentingan dalam forum gelar perkara, kami persoalkan. Andi Azwan dari Jokowi Mania. Kenapa dia hadir di forum tadi? Tidak ada kepentingan, dia bukan prinsipal, dia bukan pengadu, dia bukan kuasa hukum. Lalu kami komplain dan diminta ya oleh forum melalui ketua lembaga tadi ya pra peradilan itu pimpinan gelar perkara untuk keluar dan keluar Andi Azwan. Makanya dalam konteks perkara ini kalau tidak punya kepentingan nggak usah terlalu jauh. Justru itu menguatkan ada ya kepentingan politik di balik pembelaan pada ijazah saudara Joko Widodo, padahal tidak ada kepentingannya secara hukum. Oke, baik. Kita masih menunggu kabar ya hasil dari gelar perkara. Dan malam ini masih lanjut sesi kedua Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, jadi bawa bukti lainnya ya, pembanding itu? Ya, dibawa bukti pembanding. Tapi apakah nanti akan dipetunjukkan atau tidak nanti kita belum lihat tahu. ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Kozinudin sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Dan juga terima kasih Ketua Umum Rampai Nusantara Mas Mardiansyah Semar dan pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.